Shalom, selamat berjumpa lagi dalam kasih karunia Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mari sama-sama katakan, saya sehat, saya kuat, saya makmur, saya panjang umur, saya awet muda, saya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ya, hari ini saya membagikan sebuah renungan yang berjudul kasih karunia yang manis. Roma 6 ayat yang ke-14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, di banyak tempat saat ini yang Anda dengar hanyalah lebih banyak ajaran tentang perbuatan benar. Perbuatan benar dan lebih banyak perbuatan benar. Namun saya percaya yang kita butuhkan adalah lebih banyak ajaran tentang kepercayaan yang benar. Yang perlu kita lakukan adalah Yesus mengarahkan orang kepada Yesus, kasih karunia-Nya, pekerjaannya yang telah selesai, dan pengampunannya. Saya tidak ragu bahwa kepercayaan mereka yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Mereka akan menjadi orang-orang yang harapannya bukan pada kebenaran yang dapat mereka hasilkan, tetapi pada anugerah kebenaran dari Yesus Kristus dan apa yang dapat Yesus hasilkan di dalam diri mereka. Izinkan hari ini saya berbagi dengan Anda tentang kesaksian seorang jemaat yang menunjukkan kebenaran ini. Dia berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun saya dibesarkan di rumah Kristen dengan orang tua yang melayani Yesus, saya terjerat ke dalam kenakalan remaja dan narkoba. Saya mencoba menghadiri gereja, tetapi mendengarkan khotbah membuat saya merasa seperti saya tidak bisa cukup mengakui dosa-dosa saya, cukup bertobat atau cukup membenci dosa-dosa saya untuk mendapat pengampunan Tuhan. Kemudian suatu hari seorang teman baik memberi saya link ibadah BFA dan renungan singkat di YouTube. Saya melihat bahwa dosa bukanlah masalahnya. Masalahnya adalah tidak memahami kasih karunia Tuhan dan juru selamat saya yang luar biasa. Ketika saya melihat pekerjaan Yesus yang telah selesai, saya menyadari bahwa Tuhan tidak berada di sana dengan tongkat besar yang menunggu saya untuk mengacau sehingga Dia dapat memukul saya dengannya. Kemudian saya terus beribadah di BFA dan mendengarkan khotbah Injil kasih karunia sampai saya terbebas dari kecanduan narkoba selama 5 tahun hanya dalam waktu 5 hari. Dan saya tahu itu semua melalui kasih karunia Yesus yang manis yang dinyatakan dalam hidup saya. Saya ingin mengenal Tuhan yang penuh kasih karunia ini lebih jauh. Dan saya ingin keluarga saya juga mengenalnya sebagai Tuhan yang mengetuk anak-anaknya yang belum pernah mengenal Tuhan yang penuh kasih seperti yang saya alami saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, dapatkah Anda melihat betapa dahsyatnya hidup dengan kesadaran akan pengampunan Yesus? Dosa tidak memiliki kekuasaan atas hidup Anda ketika Anda berada di bawah kasih karunia. Dosa tidak dapat berakar dalam hidup Anda ketika Anda telah ditetapkan dalam pengampunan Tuhan.
Menerima pengampunannya dan anugerah kebenaran menempatkan Anda dalam siklus kemenangan atas dosa. Sedangkan mereka yang menerima penghukuman atas setiap pikiran yang salah dengan benak, mereka memasuki siklus kekalahan yang tidak pernah berakhir. Apakah Anda melihat perbedaannya? Ya, demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.